Belakangan ini satu kata mulai sering muncul dalam diskusi politik Indonesia, pemakzulan. Dan yang menjadi sasaran pembicaraan itu adalah Prabowo dan Gibran. Pertanyaannya, mengapa isu ini semakin sering terdengar? Dalam politik, pemakzulan biasanya tidak muncul tiba-tiba. Ia lahir dari akumulasi kekecewaan yang terus menumpuk. Banyak kritik muncul sejak awal terbentuknya pasangan ini. Kontroversi putusan Mahkamah Konstitusi yang membuka jalan bagi Gibran maju sebagai calon wakil presiden menjadi salah satu titik awal perdebatan besar. Bagi sebagian kalangan, peristiwa itu dianggap sebagai simbol kuat dari praktik politik dinasti. Dan ketika politik dinasti dianggap semakin normal, sebagian masyarakat mulai mempertanyakan kualitas demokrasi itu sendiri. Di sisi lain, tekanan ekonomi juga ikut memperkeruh suasana. Harga kebutuhan hidup yang terus naik, ketidakpastian lapangan kerja, dan kesenjangan sosial yang masih terasa lebar. Semua itu membuat publik semakin sensitif terhadap perilaku elit politik. Setiap keputusan pemerintah menjadi lebih mudah dipersoalkan. Disinilah isu pemakzulan mulai menemukan momentumnya. Bukan semata-mata karena prosedur hukum, tetapi karena krisis kepercayaan. Namun secara konstitusional, proses pemakzulan presiden dan wakil presiden di Indonesia sangat rumit. DPR harus terlebih dahulu mengajukan tuduhan pelanggaran berat. Kemudian Mahkamah Konstitusi memeriksanya. Dan akhirnya keputusan politik harus diambil oleh MPR. Artinya peluang terjadinya pemakzulan secara formal masih sangat kecil. Tetapi dalam politik, seringkali yang lebih penting bukan hanya apakah sesuatu akan terjadi, melainkan mengapa wacana itu bisa muncul dan terus menguat. Karena ketika masyarakat mulai berbicara tentang pemakzulan, itu sebenarnya bukan sekadar soal mengganti pemimpin. Itu adalah sinyal bahwa kepercayaan terhadap kekuasaan sedang diuji. Dan dalam demokrasi, ketika kepercayaan mulai retak, kekuasaan yang terlihat kuat pun bisa tiba-tiba menjadi rapuh.